Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di suasana terkini, kondisi terkini sirkuit Mandalika H-1. Jadi teman-teman semuanya, ini dia sekarang lagi di depan Bandara Internasional Lombok ya. Bandara Lombok, jadi cukup ramai sekarang, antrian masuk di gate-nya untuk jemput tamu, untuk jemput penumpang yang ada di dalam bandara yang baru datang ya. Penumpang yang jelasnya mereka itu kebanyakan penonton, itu sampai di luar teman-teman semuanya, sampai di bundaran luar bandara. Di depan tuh bisa dilihat, luar biasa ramai banget. Ini dari kemarin teman-teman semua, dan sekarang udah H-1 ya, sudah tanggal 17 dan besoknya akan balapan ya. Nah, ini dia teman-teman, kesiapan di sekitaran jalan bypass Mandalika, Bil Mandalika ya, bypass Bil Mandalika ini sudah ditata rapi di beberapa tempat, walaupun ada juga yang masih dikerjakan, di beberapa dibersihkan ya. Kemudian ada gorong-gorong yang memang harus jadi ya, ada juga yang masih kerja. Nah, ini di bundaran Mandalika sudah sangat dekat dengan sirkuit teman-teman semuanya. Kita lihat di sini, dan sudah banyak sekali pos-pos polisi ya, kemudian dari dishub dan lain sebagainya sebagai pos penyekatan. Jadi di sini nanti kita teman-teman semuanya akan dilihat tiket kita kayak gimana, kemudian stiker kita kayak gimana, apakah akan parkir di mana, itu nanti akan dilihat dari sini, dicek dulu di sini, baru nanti akan diarahkan oleh petugas yang ada di pos-pos tersebut ya. Nah, kalau misalnya teman-teman semua tribunnya itu ternyata harus parkir di bagian barat, itu harus melalui jalur lama ya, melalui Desa Sade dan lain sebagainya di sana. Tapi kalau misalnya parkir di sebelah timur ya harus melalui bypass Bil Mandalika. Nah, ini teman-teman semuanya, ini ada di bagian timur, salah satu jalan yang memang masih belum diaspal. Mungkin ini tidak akan dijadikan jalan mungkin ya, kan itu sebabnya dia tidak diaspal, dibikin bagus teman-teman ya. Ini lumayan agak panjang, dan ini nembusnya ke tribun yang sebelah timur, pokoknya sirkuit yang sebelah timur teman-teman semua. Nah, memang agak menyedihkan ya ngelihat jalan yang ini, memang proyek sebesar ini kok nggak diaspal sedikit gitu. Nah, ini dia tembusnya yang tadi, jalan jelek itu tadi teman-teman semuanya, jalan lama. Dan bisa kita lihat di sini sirkuitnya, di situ sudah banyak sekali brimob ya, polisi, TNI dan lain sebagainya di situ yang sudah siap menjaga keamanan ya, untuk menciptakan kenyamanan ya, untuk menciptakan kenyamanan yang ada di sirkuit Mandalika nanti pada saat gelaran MotoGP di tanggal 18 sampai tanggal 20 Maret. Ini dia teman-teman semuanya, bisa dilihat ya. Mohon maaf saya salah tekan ngambil video terlalu terang tadi, saya nggak lihat ya teman-teman semuanya, mohon maaf. Tapi di video-video yang di akhir-akhirnya itu saya sudah setting ulang ya. Tapi yang penting bisa ngelihat suasana terkini ya, kondisi terkini, keadaan terbaru daripada sirkuit Mandalika menjelang balapan di tanggal 18. Dan sekali lagi, ini diambil videonya itu pada tanggal 17 Maret 2022. Nah, ini dia teman-teman semuanya di sirkuit sebelah timur ya, pas di samping kiri bukit tribunnya Pak Jokowi ya dulu, jadi dinamakan Bukit Jokowi. Ini dia, banyak sekali polisi yang sudah jaga di situ, dan persiapan ini dia para polisi ya, TNI, mereka lagi ngecek ini posisinya mau standby di mana nanti di bukit-bukit itu, karena bukit-bukit yang tadi itu teman-teman itu akan dijaga semua, jadi nggak ada yang bisa masuk di situ kalau tidak punya tiket, kecuali kalian teman-teman punya tiket, boleh lah ya. Itu dia teman-teman, boleh masuk, cuma mungkin nggak dikasih naik di bukit itu ya, harus diarahkan ke tribun.
Ini dia teman-teman semuanya, jalan di depan bandara. Karena kita sekarang dari arah timur ya, kita akan langsung menuju ke bagian baratnya kayak gimana. Bagian depan sirkuit Mandalika nanti kayak gimana, persiapannya seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat situasinya ya di sini ya. Ada yang sedang siram pohon, kemudian rumput yang sudah ditanam, kemudian ada yang menyapu, ada yang membersihkan jalan, kemudian ada yang merobohkan bangunan, meratakan bangunan-bangunan yang bekas-bekas kantor kontraktor dulu. Itu yang kantor PP, kantor Wika, itu ada juga ya seperti itu teman-teman ya. Pokoknya semuanya harus sudah steril dari barang-barang yang memang tidak diperlukan untuk dilihat di situ ya. Itu dia teman-teman. Nah, ini dia, kalau ini mungkin akan tetap di sini karena akan dipasang di sini. Tidak bisa rampung, tidak bisa selesai di tanggal pokoknya sebelum sirkuitnya dipakai oleh MotoGP. Nah, masih belum rampung, mungkin akan dikerjakan setelah ini mungkin teman-teman ya, karena materialnya masih banyak di situ dan memang saluran-saluran itu harus selesai semua. Perencanaan berdasarkan side plan-nya ya, master plan-nya maksud saya, itu harus dikerjakan selesai ya. Nah, shuttle bus yang akan mengantar itu sudah ada semua, sudah ready semua di parkiran ya. Ada spot-spot memang yang di situ penukaran tiket, kemudian langsung naik shuttle bus langsung dari sana, dari tempat penukaran tiket ya. Jadi memang di sini teman-teman semuanya ada beberapa cara ya di situ. Ini dia teman-teman, nanti saya mau jelasin bagaimana untuk bisa sampai di tempat nonton ya. Nah, ini teman-teman yang di bagian depan sudah ramai sekali. Ini pokoknya yang orang-orang yang punya kepentingan dan lain sebagainya itu mereka datang semua ke sini, kemudian masuk langsung di gerbang depan. Ramai banget di sini teman-teman. Kebetulan tadi saya datangnya itu sekitar jam 10 ya, udah mulai panas. Ini udah ramai banget. Itu patung Pak Jokowi itu di atas masih dibungkus, nggak tahu kapan mau dibuka, mungkin besok atau nanti malam ya. Udah ramai banget ya, persiapannya di dalam tuh wow, banyak banget yang sudah datang. Pokoknya di tanggal 18 sampai tanggal 20 itu akan ramai sekali di sini ya. Dan kita masyarakat Lombok misalnya, kalau mau masuk di situ kita sudah nggak dikasih masuk lagi, kecuali kalau sudah punya tiket, kemudian sudah punya stiker untuk bisa masuk di situ ya. Jadi orang-orang sini, orang masyarakat sini pun, masyarakat setempat yang punya rumah di lingkaran sirkuit ini, artinya di dekat-dekat sirkuit ini, mereka juga nanti kalau mau keluar, mau beli apa misalnya, itu mereka harus bawa KTP mereka. Jadi ada beberapa dusun yang sudah tertangkap. Oh, ini langan tak? Oh, saat langan ya. Oke. Siap. Nah, teman-teman semuanya, mohon maaf tadi kita nggak bisa masuk di tribun yang di sini ya. Jadi kita hanya bisa di depan, di dekat tempat penukaran tiket ini, stand tempat penukaran tiket di sini teman-teman, dan bisa di tribun I dan J ya. Jadi I dan J yang bisa dimasuki melalui tempat yang ini ya. Itu dia tribun yang di sebelah sana, bukan tribun ya, standnya di sebelah sini penukaran tiket untuk yang masuk ke I dan J. Nah, ini teman-teman semuanya kita bisa lihat di sini, wow, polisi banyak banget ini di Novotel Hotel tadi itu ya. Nah, ini dia di sirkuit lintasan yang ada di sebelah selatan barat. Di sebelah selatan barat ya, dan di tribun yang ini sangat mewah banget, tribun yang di atas bukit itu teman-teman semua. Luar biasa. Nah, bisa dilihat di sana teman-teman, di depan itu PJR udah pada datang semua. Itu kayaknya dikirim dari Bali sama dari Jawa. Itu puluhan PJR, mobil PJR itu datang di sini
dan mereka akan ditugaskan untuk mengamankan di sini ya. Lalu lintas dan lain sebagainya itu memang dikerahkan, kalau nggak salah itu datangnya di tanggal 16 apa 15, pokoknya mereka datangnya di tanggal sebelum tanggal 17 ya, karena saya jelas ngambil ini itu di tanggal 17 ya, H-2. Nah teman-teman semuanya, saya kebetulan sekarang lagi nongkrong ya di sekitaran Novotel Hotel. Ini banyak sekali patroli polisi di sini. Jadi mereka ini sekarang lagi patroli di setiap jalur-jalur yang di situ yang masuk di dalam lokasi sirkuit ya. Yang di situ nggak boleh kendaraan-kendaraan masuk di situ kalau mereka itu nggak punya kepentingan. Itu khusus di hari race-nya. Nah ini Hotel Pullman. Hotel Pullman ini dia tempat penginapan para official rider ya, official pembalap. Nah official, kalau pembalapnya itu tinggal di Novotel Hotel, sangat dekat dari sirkuit ya. Nah teman-teman semuanya, ini jalan yang nggak sempat teraspal ya, sepertinya akan diaspal setelah race yang jelas ya. Ini ada di bagian barat ya, dekat dengan Novotel ya, dekat dengan Novotel Hotel dan di sebelah baratnya sirkuit ya. Sekarang kita dari arah barat dan menuju ke timur ya, kita bisa lihat kondisinya lagi di sini di depan sirkuit itu kayak gimana ya, sambil kelihatan. Nah buat teman-teman yang mungkin punya tiket dan lain sebagainya, itu nanti kalian bisa tukar di beberapa tempat. Kalau di tanggal 15 sama 17 udah lewat sih. Oh hari ini itu bisa nukarnya itu di X Bandara Lama ya, jadi X Bandara di Rembige ya, Bandara Selaparang. Jadi nanti kalau misalnya mau naik shuttle bus itu bisa dari sana dan langsung akan diarahkan ke parkiran timur atau barat. Kemudian di Bandara Baru juga di situ, tepatnya di lokasi bangunan asrama haji, teman-teman bisa nanti tukar tiket di sana teman-teman ya. Nah kemudian bisa naik shuttle bus langsung dari sana. Jadi kalian kalau naik dari tempat-tempat itu ya, misalnya dari X Bandara, kemudian dari Bandara Baru itu ada spot, ada titik shuttle bus dari situ ya. Kemudian dari Lembar, kemudian ada juga dari Lombok Timur ya. Nah jadi nanti kalian bisa naik shuttle bus dari situ, nggak perlu naik mobil lain lagi ya. Kecuali kalau misalnya kalian mau pakai mobil pribadi ya harus stop di sini nanti di sekitaran bandara ya, di lokasi parkir di Bandara Lombok, nanti naik shuttle bus dari situ ya itu. Nah kemudian kalau misalnya kalian punya stiker, ada stiker dari Dinas Perhubungan, itu nanti bisa akan dikasih lewat, artinya kalian bisa langsung ke tempat parkir barat dan parkir timur. Nah itu di aturannya di sini teman-teman. Tapi kalau nggak punya stiker, jadi terpaksa harus diamkan mobil kalian atau motor kalian di penyekatan-penyekatan yang ada di yang saya sebut tadi ya, yang ada di bandara, di X Bandara. Kalau orang-orang dari Mataram, Lombok Barat misalnya, itu bisa langsung ke X Bandara, atau kalian mau langsung ke Bandara Baru ya, Bandara Lombok, itu juga sudah disediakan tempat parkir di sana ya. Nah itu dia teman-teman buat kalian yang mau nonton. Nah ini lagi suasananya di sini ya, suasana di depan bandara lagi di depan sirkuit Mandalika ya, bisa dilihat teman-teman ya, rata. Kalau kemarin masih banyak bangunan kantornya para kontraktor di situ ya, masih berdiri, tapi sekarang sudah mulai diratakan ya, karena mungkin nanti ini akan dijadikan lokasi parkir untuk shuttle bus yang ngambil penumpang, mengambil penonton dari parkir timur dan parkir barat. Kalau parkir timur itu ada di sekitaran Pantai An teman-teman ya, Pantai An, Bukit Meresik, kemudian sampai Gerupuk namanya di sana. Kalau parkir barat itu ada di sekitaran Pantai Kute ya, tepatnya di Masjid Nurul Bilad, di parkiran Masjid Nurul Bilad. Nah disitulah kita bisa parkir mobil atau motor kalau kita sudah punya stiker dari Dinas Perhubungan. Tapi kalau belum punya stiker dari Dinas Perhubungan, itu nggak akan dikasih, tidak akan bisa diarahkan langsung
menuju ke parkir ini kalau kita pakai mobil pribadi atau motor pribadi kita. Kalau nggak ada stiker, harus stop di bandara itu teman-teman ya, harus stop di penyekatan itu. Jadi nanti kalian akan diarahkan untuk naik shuttle bus lagi di situ. Artinya teman-teman itu harus naik shuttle bus itu 2 kali. Dari penyekatan itu akan langsung dibawa menuju ke parkiran timur atau parkiran barat, baru di situ nanti naik shuttle lagi menuju ke sirkuitnya. Jadi mungkin maksudnya itu adalah untuk mengurangi kemacetan yang ada di sekitaran sirkuit nanti, kemudian di sekitaran jalan bypass Mandalika ataupun jalur lama yang menuju Pantai Kuta itu teman-teman. Itu mungkin tujuannya ya. Nah teman-teman semuanya, itu informasi dari saya untuk sementara. Saya tanya-tanya dari Dinas Perhubungan dan lain-lainnya ya, kemudian beberapa orang yang bertugas di stand-stand yang ada di beberapa tempat ya. Itu informasinya adalah memang kita tidak boleh langsung membawa mobil kita langsung ke tempat parkir barat atau parkir timur kalau kita tidak punya stiker yang langsung diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itulah informasi yang saya dapatkan kemarin ya, dan saya share hari ini ya. Buat teman-teman misalnya yang kebingungan ya, silahkan di share video ini buat yang lain gitu ya. Buat ada teman-teman yang masih bingung tentang itu, silakan di share ya, di share videonya supaya mereka tahu informasi bagaimana mereka bisa sampai ke sirkuit Mandalika teman-teman semuanya ya. Jadi sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.